Listen to me. Eckhart. De Belzak yang kesakitan pun kemudian langsung berteriak, yang mana itu membuat Behmen dan yang lainnya pun terbangun dari tidur nyenyak mereka. Di malam itu juga, mereka semua kemudian mengejar gadis itu sampai ke sebuah desa. Di sana pendengaran dan penglihatan kesatria Eckhart mulai dimanipulasi oleh gadis tersebut, di mana pada saat itu dia mendengar seseorang yang memanggilnya ayah, yang seakan-akan itu adalah suara anaknya yang bernama Mila. Don't run away. Mila? Hingga saat dia ingin meraih sosok anak tersebut, tiba-tiba sebuah pedang tertancap tepat ke jantungnya dan ternyata sosok itu adalah Kai. Kai pun kemudian mencoba untuk menjelaskan atas apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian si gadis pun tertangkap dan dimasukkan kembali ke dalam kurungan. Pagi harinya mereka semua pun menguburkan jasad Eckhart dan melanjutkan perjalanan menuju Severak. Jalanan-jalanan terjal pun telah mereka lalui, namun saat tiba di sebuah jembatan gantung yang terlihat sudah sangat tua, mereka kemudian memutar otak hingga 360 derajat. Dengan usaha yang maksimal, mereka pun berhasil menyeberangi jembatan tersebut. Namun jembatan itu bukanlah satu-satunya hal yang paling menakutkan. Justru di hadapan mereka semua hutan yang sangat gelap dan dipenuhi dengan kabut yang tebal mampu membuat bulu kuduk merinding saat akan melewatinya. Mereka pun kemudian memasuki hutan tersebut dan malam mulai muncul kembali. Hagamar si penunjuk jalan kemudian memutuskan untuk beristirahat dikarenakan kabut yang semakin menebal. Di saat semua orang tengah terlelap, Hagamar yang tidak ingin lagi melihat ada orang yang mati, diam-diam mendekati gadis tersebut dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi aksi tersebut langsung dicegah oleh Behmen yang saat itu terjaga dari tidurnya. Sleeping? We kill the bitch. Here and now, be done with it. Si gadis yang mendengar kegaduhan yang terjadi kemudian melolong seperti serigala, yang mana itu menimbulkan puluhan serigala berekor satu yang tiba-tiba kesurupan ketika mendengar lolongan tersebut. Mereka semua yang merasa ada ancaman yang besar mulai mempersiapkan diri dan mengambil senjata mereka masing-masing. Satu demi satu kawanan serigala itu menyerang mereka. Behmen, Velson, dan yang lainnya berusaha untuk membunuh kawanan serigala tersebut. Tak ingin hal yang lebih buruk terjadi, mereka semua kemudian bergegas untuk melarikan diri. Hagamar yang pada saat itu sedang memacu kuda miliknya disambar oleh seekor serigala yang mana itu membuat dia terjatuh dan diserang oleh puluhan ekor serigala lainnya. Mereka berempat yang melihat Hagamar diterkam serigala tersebut tak lagi memiliki kesempatan untuk menolongnya. Hagamar pun dinyatakan 100% meninggal dunia. Dan mereka yang tersisa pun segera meninggalkan lokasi tersebut. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di Severak. Namun saat Behmen mengetok pintu dan mengucapkan salam, tak ada satu orang pun yang menjawab sahutan tersebut. Hello? Kai kemudian memanjat ke atas tembok untuk membuka pintu itu dan saat mereka masuk, Intrusion, but we have traveled far. betapa sangat terkejutnya De Belzak saat dia melihat para biarawan tersebut telah mati terkena wabah. Tepat di sela-sela kekecewaan mereka semua, salah satu dari biarawan tersebut ternyata masih hidup. Dan dia lalu mengacungkan jari telunjuknya menunjuk ke arah sebuah meja di mana di atasnya terdapat salinan kitab Solomon legendaris.
Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, De Belzaq pun bergegas menemui gadis yang mereka bawa dan langsung membacakan mantra yang dikhususkan untuk seorang penyihir. Namun bukan rasa panas ataupun dingin yang dirasakan gadis tersebut, dia justru tersenyum dan balik menyerang De Belzaq. Behmen yang tidak ingin terlihat pelangak-pelongo lalu mengeluarkan pedang dari sarungnya, yang mana gerakan itu membuat gadis ini mengalihkan pandangannya dari De Belzaq dan mengelabuhi Behmen dengan cerita masa lalu Behmen, yaitu tentang pembunuhan anak-anak dan ibu-ibu yang tidak berdaya. Bahkan, gadis ini juga menirukan suara yang sama persis dengan suara pendeta yang adalah pimpinan Behmen sewaktu dia ikut berperang. Godless people, infidels! They have against his only son, Jesus Christ, they must be punished. Behmen dan Velson pun dibuat semakin heran dengan ucapan gadis tersebut, hingga membuat De Belzaq yang sudah sangat berpengalaman menyadari bahwa gadis ini bukanlah seorang penyihir, melainkan adalah sosok iblis ataupun setan yang bersemayam di dalam tubuh gadis tersebut. De Belzaq lalu membacakan mantra pengusiran setan. Seketika itu, keluarlah sosok iblis yang telah lama bersemayam di dalam tubuh gadis tersebut. Si iblis itu lalu membakar kurungan tersebut dan menyerang De Belzaq. De Belzaq yang mulai kelihatan panik langsung menyiram iblis itu dengan air suci yang dia bawa. Berkat kemurnian air suci tersebut, si iblis itu pun pergi meninggalkan mereka dan masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Merasa bahwa iblis tersebut begitu kuat, De Belzaq lalu meminta mereka mengumpulkan air suci sebanyak mungkin. Dan dengan perlahan mereka mulai menaiki anak tangga untuk mencari keberadaan si iblis tersebut. Lagi-lagi mereka menemukan mayat yang mati terduduk di atas meja. Jelas bahwa mayat ini mati saat mereka tengah menulis salinan-salinan kitab Solomon. Di sisi lain, ribuan bahkan miliaran roh jahat datang dan mengelilingi bangunan tua tersebut, dan kemudian mulai merasuki jasad dari orang yang telah mati. De Belzaq dan Behmen yang lagi pada ngerumpi di situasi yang genting ini mulai dikejutkan dengan kemunculan si iblis yang sedang merayap di pelapon bangunan tersebut dan mulai menyerang mereka. Silence! Watch out! Behmen! Suasana pun semakin mencekam saat api tiba-tiba muncul dan membakar lembaran salinan dari kitab Solomon yang berada di atas meja. Tetapi yang paling mencekam dari semua itu adalah bahwa ternyata beberapa jasad yang sebelumnya berada di atas meja tiba-tiba menghilang. Kebingungan yang saat ini berada di dalam pikiran mereka mulai digegerkan dengan munculnya mayat-mayat yang telah hilang dan kemudian menyerang mereka. Dan itu membuat mata kiri Behmen terluka. Namun satu demi satu mereka berhasil mengalahkan mayat hidup tersebut dengan memenggal kepalanya. The head! Cut off the head! De Belzaq yang saat itu tengah membaca mantra akhirnya mati saat si iblis ini memindahkan wajah De Belzaq dari depan ke belakang. Si iblis yang kemudian ingin mengambil kitab Solomon itu dicegah oleh Behmen dengan menyiramnya menggunakan air suci. Iblis tersebut pun akhirnya murka dan menyerang Behmen. Velson yang melihat si iblis hampir membunuh Behmen bergegas untuk membantunya, namun sayangnya dia justru harus mati terbakar di dalam pelukan si iblis. Kembali kepada Kai yang telah selesai berurusan dengan mayat hidup, dia kemudian mengambil kitab Solomon dan membacakan mantra pemusnah iblis.
Si iblis yang mulai merasa terganggu ketika mendengar mantra tersebut mencoba menghentikan Kai. Namun Behmen tak tinggal diam begitu saja. Dia lalu mendorong iblis tersebut ke tepi tembok dan kemudian menahannya. Di mana hal tersebut membuat Behmen mendapat beberapa tusukan di bagian punggungnya yang diakibatkan dari serangan si iblis. Namun usaha Behmen tidaklah sia-sia karena iblis tersebut berhasil mereka musnahkan saat Kai telah selesai membacakan mantra tersebut. Amen. Behmen pun akhirnya meregang nyawa dan mati sebagai kesatria sejati. Kemudian di saat yang bersamaan gadis yang sebelumnya dirasuki oleh iblis tersebut telah kembali seperti manusia normal pada umumnya. Kai pun membawa gadis tersebut dan menguburkan teman-temannya yang telah gugur. Menurut saya film ini lumayan bagus meskipun karakter dari tokoh utama ini tidak terlalu ditonjolkan, tetapi efek visual yang diberikan cukup luar biasa. Dan pesan moral yang dapat kita minta adalah jangan pernah bersekutu dengan yang namanya setan ataupun menjadi setan itu sendiri. Sekian dulu alur cerita dari saya. Salam hangat meskipun tidak cukup panas, bukan berarti kita tidak pernah pantas. Nikmati kopimu, nikmati hidupmu, tetap semangat dan terima kasih.